Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Nurin. Pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar tentang materi turunan trigonometri. Materi ini dipelajari di kelas 12 SMA. Alangkah lebih baiknya, sebelum kita mempelajari turunan trigonometri, kita menguasai tentang sudut istimewa dan sudut relasi, kemudian identitas trigonometri, turunan aljabar. Pokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama tentang definisi turunan, dan yang kedua rumus turunan trigonometri. Definisi turunan, turunan pertama fungsi f(x) didefinisikan sebagai berikut. F aksen x adalah turunan pertama dari fx, itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi dengan h. Ini review sekilas materi kelas 10 SMA tentang sudut istimewa. Jadi ini harus dikuasain karena bisa jadi nanti di akhir tentang turunan trigonometri yang ditanyakan nilai turunan pertama atau kedua, kemudian x-nya atau sudutnya diganti dengan sudut istimewa. Oke, untuk turunan aljabar juga ini materi kelas 11. Jadi kalau ada fx sama dengan ax pangkat n dx, ketika diturunkan maka f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1. Jadi di sini si pangkatnya dikalikan dengan si koefisien. Ini pangkatnya adalah n kalikan dengan koefisien. Kemudian nanti pangkatnya dikurang 1. Nah, ini dikurang 1. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, contohnya fx sama dengan 2x pangkat 3 dx. Berarti di sini a-nya adalah 2, kemudian n-nya adalah 3. Sehingga nanti kalau an 2 kali 3, nah 3-nya nanti ke depan, kemudian nanti 3-nya dikurang 1. Jadi seperti ini. 2 kali 3 bisa kita hitung, hasilnya 6, kemudian 3 kurang 1 hasilnya adalah 2. Jadi 6x pangkat 2. Contoh yang kedua, 4 fx sama dengan 4 dikalikan dengan 2x min 1 yang dipangkatkan 3. Nah, berarti sama kayak tadi, 3-nya pindah ke depan, dikalikan dengan yang 4, kemudian nanti 3-nya dikurang 1. Nah, terakhir untuk yang kurung seperti ini, maka terakhir dikalikan dengan turunan yang berada di dalam kurung. Berarti turunan dari 2x dikurang 1 adalah 2. Nah, jadi seperti ini. 4-nya pindah ke depan, jadi 3 kali 4 ya. Kemudian, maksudnya 3-nya yang pindah ke depan ya, yang pangkat, dikalikan, jadi 3 kali 4. Terus pangkatnya berkurang 1, nah angka 2 ini turunan dari yang di dalam kurung. Nah, 3 kali 4 hasilnya 12, kemudian kalau dikali 2 hasilnya 24. Nah, jadi seperti ini, 24 dikalikan dengan 2x min 1 pangkat 2. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 2x, berarti di sini x-nya memiliki pangkatnya 1 ya. Nah, kalau dia pangkatnya 1, ketika diturunkan sebenarnya cukup mengambil koefisiennya aja. Kenapa? Karena nanti 1 kali 2 tetap 2, kemudian x-nya memiliki pangkat 0. Bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi ini sebenarnya 2 dikali 1. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Nah, perlu diingat ya, ini x pangkat 0 hasilnya adalah 1, kecuali 0 pangkat 0 ya. Kemudian perluasan rumus turunan trigonometri. Nah, ini yang kita pelajari untuk turunan trigonometri rumusnya. Fx sama dengan sin U, maka turunan dari sin itu adalah cos. Nah, di sini kita langsung U-nya adalah sebuah fungsi ya. Jadi langsung kita turunkan dulu sudutnya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. U aksen artinya turunkan sudutnya dikalikan dengan turunan dari cos itu atau turunan dari sin ini adalah cos. Yang kedua, cos U, berarti U-nya ini kita turunkan jadi U aksen, kemudian turunan dari cos adalah min sin. Nah, sehingga di sini jadi min U aksen dikali sin U. Kemudian tangan U. Nah, di sini U-nya kita turunkan jadi U aksen, kemudian tangannya juga kita turunkan. Nah, jadinya U aksen dikali dengan sekan kuadrat U. Jadi sekan kuadrat ini adalah turunan dari tangan. Nah, kemudian kotangan juga seperti ini, dan selanjutnya sampai dengan kosekan. Nah, rumus-rumus ini perlu diingat ya, turunan ini perlu diingat. Nanti ketika ada soal-soal tentang turunan sin, turunan cos, turunan tangan, bisa kita langsung gunakan ini. Oke, ke contoh soal tentukan turunan pertama dari fungsi fx. Yang pertama, jika fx sama dengan sin 2x, turunannya berapa? Gitu. Nah,
Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan sin 6x plus cos 4x turunannya berapa? Nah, di sini ada 10 soal. Ini nomor 7, kemudian nomor 8, sin pangkat 3 dari x kuadrat plus 1. Yang 9 bentuk pembagian, yang 10-nya tentukan nilai dari f aksen 45 ya. Oke, kita coba jawab. Yang pertama, kita gunakan rumus turunan dari sin. Jadi ini turunannya. Nah, di sini ada sin 2x, berarti u-nya adalah 2x. Maka kita turunkan dari 2x. 2x kalau diturunkan adalah 2. Kemudian sin kalau diturunkan adalah cos. Sehingga nanti hasilnya 2 dikali cos 2x. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fx sama dengan sin 6x ditambah cos 4x. Kita turunkan satu-satu. 6x kalau diturunkan adalah 6. Kemudian sin kalau diturunkan adalah cos. Berarti 6 cos gitu ya nanti. 6 cos 6x. Nah, kemudian yang berikutnya 4x kalau diturunkan 4, turunan cos adalah min sin. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini hasilnya 6 cos 6x dikurang 4 sin 4x. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan sepertiga sin 6x ditambah 1/2 cos 4x. Kita turunkan dulu sin 6x-nya untuk 1/3 karena di sini tidak mengandung x, tinggal ditulis ulang aja. Jadi sepertiga kita kalikan dengan turunannya 6x, berarti sepertiga dikali 6. Kemudian turunannya sin adalah cos. Nah, jadi seperti ini. Ini angka 6-nya diperoleh dari turunan 6x. Kemudian yang ini 4. 4 ini adalah turunan dari 4x. Kemudian min sin 4x-nya diperoleh dari turunan cos. Ini bisa kita bagi, 6 bagi 3 hasilnya 2, 4 bagi 2 hasilnya juga 2. Nah, sehingga hasilnya 2 cos 6x dikurang 2 sin 4x. Lanjut nomor 4, jika fx sama dengan sin x pangkat 2 ditambah 1. Oke, jadi hasilnya adalah 2x dikali cos kuadrat x kuadrat plus 1. Jadi kita turunkan dulu, turunkan si x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 kalau diturunkan hasilnya adalah 2x. Kemudian turunan sin adalah cos. Oke, untuk sudutnya tinggal ditulis ulang. Kita lanjut untuk nomor berikutnya, gunakan sifat perkalian. Kalau ada fx sama dengan u kali v, maka f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, contohnya ini fx sama dengan sin pangkat 35x. Nah, kalau yang ini belum pakai perkalian ini dulu, gimana cara menurunkannya? Kita turunkan pangkatnya dan sudutnya. Oke, yang pertama kita turunkan sudut dulu. Turunan dari 5x adalah 5. Kemudian sekarang pangkatnya diturunkan. Pangkatnya kalau diturunkan pindah ke depan jadi 3. 5 kali 3, terus pangkatnya berkurang 1 ya. Kalau diturunkan pangkatnya berkurang 1. Jadinya tetap. Setelah itu turunan trigonometrinya, turunan sin. Turunan sin adalah cos. Nah, jadi perlu diingat, turunkan sudut. Setelah sudut turunkan pangkat. Setelah pangkat turunkan trigonometrinya. Boleh enggak yang trigonometri dulu atau pangkat dulu? Boleh, silakan. Nah, ini tinggal dikalikan, 5 kali 3 hasilnya 15, 3 kurang 1 hasilnya 2 ya. Jadi seperti ini, 15 sin kuadrat 5x cos 5x. Nah, kemudian yang nomor 6, fx sama dengan sin pangkat 3 dari 4x dikurang 3. Kita turunkan dulu sudutnya. Turunan dari 4x kurang 3 hasilnya adalah 4. Kemudian turunan dari 3, itu berarti turunan dari pangkat maksudnya, jadi ke depan. Nah, jadi seperti ini. 4x min 3 turunkan 4, kemudian 3 yang ini dari pangkat, kemudian pangkatnya dikurang 1. Setelah itu turunan trigonometri, turunan sin adalah cos. Untuk sudutnya tinggal ditulis ulang ya, jadi yang ini tinggal ditulis ulang aja. Kita sederhanakan, 4 kali 3 hasilnya adalah 12, kemudian ini jadi sin kuadrat. Lanjut yang nomor 7, nah nomor 7, ini bentuk perkalian, x pangkat 3 dikali 3x. Berarti ini dimisalkan sebagai u, ini dimisalkan sebagai v. Nah, u-nya x pangkat 3, kita turunkan u aksen berarti 3x pangkat 2. V-nya cos 3x, ini maksudnya cos ya. S cos 3x, berarti kalau diturunkan min 3 sin 3x. Oke, kita gunakan rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. U aksennya adalah 3x kuadrat
kemudian V-nya adalah cos 3X, kemudian U pangkat 3, V aksennya min 3 sin 3X. Nah, ini kita kalikan, yang ini jadi minus ya, 3X kuadrat, cos 3X dikurang 3X pangkat 3 sin 3X. Kemudian kita faktorkan, ini sama-sama ada 3X pangkat 2, kita keluarkan 3X pangkat 2-nya, seperti ini kalau difaktorkan. Oke, untuk yang nomor 8 dan seterusnya, ini bisa menggunakan rumus pembagian. Nah, untuk yang nomor 8 masih biasa nih, sin pangkat 3. Tapi seperti yang tadi ya, turunkan di sudutnya, dapatnya 2X. Kemudian pangkatnya turunkan ke depan jadi 3. Kemudian sin jadi pangkat 2. Setelah itu turunan dari sin. Turunan sin adalah cos. Kita sederhanakan. Jadi nanti ini hasilnya adalah 6X sin kuadrat. X kuadrat plus 1 dikali cos X kuadrat plus 2. Oke, sekarang nomor 9. Karena bentuknya pembagian, yang atas kita anggap U, jadi U sama dengan sin X. U aksennya cos X. Kemudian V-nya sin X tambah cos X. Kalau diturunkan V aksen cos X min sin X. Kita gunakan rumusnya. Rumus F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Tinggal dimasukkan. Tinggal dikali-kalikan. Cos kali sin jadi cosin, cos kali cos jadi cos kuadrat. Min sin kali cos, min sin cos, min sin kali min sin jadi sin kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian cosin dengan sin cos ini habis. Jadi tinggal cos kuadrat tambah sin kuadrat. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1 identitas trigonometri ya. Jadi 1 per sin X tambah cos X yang dikuadratkan. Lanjut ke nomor 10. Untuk nomor 10, sin pangkat 3 2x. Kemudian ditanyakan turunan pertama, kemudian x-nya diganti ke 45 derajat. Oke, turunkan sudutnya. 2x kalau diturunkan menjadi 2. Kemudian pangkatnya 3, kalau menurunin pangkat ya, berarti 3-nya ke depan. Jadi 3. Kemudian sinnya menjadi pangkat 2. 3 kurang 1. Sudutnya tinggal ditulis ulang. Terakhir tinggal turunan dari sin. Turunan sin adalah cos. Kita sederhanakan, 2 kali 3 hasilnya 6, kemudian pangkatnya 3 kurang 1, 2 ya. Kemudian tinggal disubstitusi yang sekarang F aksen 45 derajat, X-nya kita ganti dengan 45. Jadi X ini ganti 45, ini juga ganti 45. 6 sin kuadrat 2 kali 45 dikali cos 2 kali 45. 6 kali sin kuadrat 90 cos 90. Nah, sin 90 nilainya adalah 1, cos 90 nilainya 0 ya. Jadi 6 kali 1 kuadrat kali 0. Hasilnya adalah 6. Ini untuk yang nomor 10. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.